Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam. Pak Yusuf. Alhamdulillah. Gimana kabar Pak Yusuf? Hari ini masuk apa? Masuk malam, Pak. Alhamdulillah baik. Oke, masuk malam. Nah, Iya. kita akan mulai ini Pak Yusuf. Kita mulai dulu. Kita mulai dari, saya tertariknya di sini tentang ketika Pak Yusuf mengatakan ingin memperdalam di digital marketing, Pak. Nah, ini Ya. menarik Pak Yusuf. Seperti apa Pak Yusuf? Eh, saya suka bisnis, pengen bisnis sih, Pak, awalnya sih. Awalnya bisnis, terus tertariknya lebih ke digital marketing karena sekarang kan saya kerja juga punya tanggung jawab, gitu. Jadi waktunya nggak sebebas kalau saya menjalani usaha yang lain gitu. Usaha fisik lebih tepatnya. Jadi saya lebih ke internet marketing lah, Pak. Seperti itu kurang lebih. Oke. Uh, Untuk internet marketingnya seperti apa, Mas Yusuf? Seperti affiliate Affiliate. Oke. affiliate marketing, Pak. Terus ya, lebih ke itu sih. Untuk sementara sih lagi fokus ke affiliate marketing, Pak. Karena kan emang yang lain butuh modal yang cukup lumayan, terus waktu effortnya juga lumayan. Jadi sekarang lebih fokus ke itu, affiliate marketing. Oke. Affiliate marketingnya lokal atau Amazon atau gimana, Mas? Beberapa saya sudah terdaftar di AliExpress, AliExpress, Alibaba juga, Lazada di Indonesia, Ratakan sama beberapa bisnis online kayak enggak sampai bukan kayak e-commerce yang tadi saya sebutkan. Hmm. Jadi kayak bisnis online yang punya sistem affiliate saya beberapa gabung juga. Wah, ini keren ini. Di affiliate marketing keren ini. Di Ya, affiliate saya juga dulu pernah launching produk di Ratakan juga, Mas. iya. Ya, waktu itu 21 hari bertemu jodoh. Oh, iya, saya tahu, Pak, saya tahu. Tapi saat ini webnya saya nonaktifkan, jadi sementara untuk penjualan e-booknya juga saya stop ini, Mas. Ini masih lagi cari-cari apalah gitu yang bisa tapi ternyata sekarang lebih concern di training sekarang, Mas. Oh iya, Dan bagus. training dan beberapa ini sudah mulai masuk ke lebih asik di sini, Mas, di dunia toko online sih, Mas. Untuk pasar lokal sama di marketplace. Di marketplace ini kita sharing dulu, Mas, ya. Nyantai kan ya? Iya, iya, nyantai, Pak. Di Saya mencari. marketplace pun juga sama, Mas. Awalnya saya itu iseng-iseng aja. Kayak gini apa ya laku. Posting ternyata ya laku. Ya sudah terusin gitu loh, Mas. Iya, Oke, sekarang gini Mas Yusuf, kita hubungkan antara public speaking dengan digital marketing. Benang merahnya di mana, Mas Yusuf? benang merahnya di eh, presentasi online, Pak. Presentasi. Karena saya lihat untuk posting video atau tulisan-tulisan kayak gitu, postingan sekarang engagement-nya kurang begitu bagus, Pak. Soalnya kan mungkin udah terlalu banyak juga yang nyadar apalagi pandemi sekarang, mereka pada ya terjun ke bisnis online kayak gitu. Yang menurut saya masih ya balik lagi ke dasar ya, Pak. Ya. Manusia butuh interaksi gitu, Pak. Yes. Yang bagus engagement-nya itu yang emang dari interaksi itu lebih ke live streaming, Pak. Kalau sekarang, Pak. Kalau saya lihat di live streaming. Betul. Nah, untuk Mas Yusuf sendiri sudah memulai untuk live streaming? Belum. Belum ya? Uh,
Eh, kendala sih Pak. Kendalanya Kendalanya di gimana? situ. Di situ. Saya termasuk orang yang pemalu, introvert juga karena Oke. ya mungkin itu. Terus yang waktu tadi juga WA, saya termasuk orang yang cadel juga, jadi agak rada kurang pede Pak. Nah, Insecure lah. yes. Gitu. Sebetulnya gini Mas Yusuf, kalau orang mengatakan cadel itu kan, kalau orang menganggap itu sebagai kekurangan, itu akan membuat kita tidak pede. Tetapi Betul. kita ubah bagaimana cadelnya itu sebagai ciri khasnya kita gitu. Iya. Nah, jadi orang kenal Mas Yusuf itu apa? Oh, Yusuf cadel gitu kan. Ya sudah, tempelkan sekalian gitu loh. Halo Iya. teman-teman, hari ini kita ketemu dengan saya Yusuf Cadel. Sekalian di branding gitu loh Mas. Kalau Iya. Mas Yusuf nyaman, kalau nggak nyaman ya pakai nama yang lain. Kalau saya Yusuf Kamdani, nah, seperti itu. Nanti kita jadwalkan live sama-sama Mas. Nah, Siap. tinggal nanti saya ingin tahu untuk Mas Yusuf ini di dunia digital marketingnya nanti yang pengen live itu apakah live ada produk atau live untuk ngasih link ke affiliate-nya? Yang kemana Mas? Yang terbaru yang mau dilakuin Pak, Ya. itu ada produknya, tapi untuk pembelian sendiri nanti diarahin ke link website. Oke. Jadi semacam kayak ratakan kayak gitu, cuma emang ada produknya gitu Pak. Itu produk dalam bentuk digital atau fisik? Fisik Pak, Oke. fisik, produk kesehatan, Oke. semacam kayak minyak kutus-kutus. Oh, oke ya. Jadi kalau untuk produk kesehatan itu kemarin saya juga iseng kan Mas, iseng cari-cari kan tetangga ada produk Ya, seperti herbal islami gitu kan, ngobrol, coba aku member berapa sih, 30.000 gitu. Nah ketika member iya Pak. 30.000 aku masuk, tak lihat pola suksesnya seperti apa, bagaimana presentasinya, dan saya menemukan oh ternyata seperti ini. Kemudian saya cari di YouTube-nya, saya cari riset, ketemu ternyata dari seorang penjual online tadi, satu produk itu bisa laku sampai 500 pieces, Oh iya, 300 pieces per item, dan luar biasa itu loh Mas. Artinya kan mereka live-nya di YouTube, linknya dikasih link ke Tokped. oh iya iya iya. Nah, saya lihat wah ini cerdas banget ya, dan beliau untuk interaksinya kan live di YouTube gitu loh Mas. Bawahnya kasih link ke Tokopedia. Dan Oh itu iya. bisa di copy paste gitu loh Mas. Dan saya lihat, saya cuma penasarannya gini Mas Yusuf. Itu yang beli membernya, downline-nya dia, atau orang-orang yang cari produk itu gitu loh Mas. Nah ini saya yang belum belum punya jawaban. Tapi yang pasti, Biasanya biasanya sih Pak, kalau dia penjual online yang udah lama, biasanya dia punya semacam member database kayak gitu Pak. Kontak-kontaknya nanti setelah kalau misalnya ada event-event kayak gitu, dia baru sebar gitu Pak. Biasanya. oke. Dan iya Nah, emang untuk Mas Yusuf, untuk mengatasi cadelnya itu sederhana Mas Yusuf. Kalau Mas Yusuf ya Pak. bisa, kalau orang bilang itu bisa melet Mas. Ya. Itu lidahnya bisa melewati ini enggak? Bibir enggak? Bisa Eh, sedikit. dikit Pak, dikit Nah, terus lidahnya rada tebal juga. oke. Kalau Uh, bisa melewati bibir, artinya enggak terlalu gitu loh Mas. Oh iya, betul Pak. Nggak separah yang cadel yang lain. Ya, karena saya juga pernah ketemu klien itu gagap Mas. Gagap itu kan lebih lebih parah dari cadel Mas. Jadi kalau Oh iya, gagap itu betul. eh, nah seperti itu Mas. Oh iya, 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 betul. Mau ngomong aja susah. Nah, jadi Iya, orang gagap seperti itu ketika ketika dia berbicara. Karena Mas Yusuf nggak gagap, nah nanti kita pola gitu Mas. iya. Nah,
untuk kali ini kita coba di live ini, saya minta Mas Yusuf itu melakukan perkenalan diri, Mas. Perkenalan diri, kalau misalkan ini, Mas, kita lihat slide gini ya. Oke, kita gunakan slide. Jadi ini Mas Yusuf kalau di online sudah punya ini, Mas, sudah punya apa? Slide untuk presentasi, Mas, dirinya. Belum Pak, Nah, karena ya itu untuk itu belum. nah, jadi untuk Mas Yusuf bikin profil nanti, Mas. Oh iya, Ya, bikin profil ketika presentasi. Nah, nanti saya pandu lah bagaimana kita melakukan presentasi online seperti ini. Nah, kalau kali ini kan kita sistem private satu orang kan lebih nyantai. Nanti kalau membernya banyak kan bisa banyak orang gitu, Mas. Yang pertama adalah kita kenalan nama kita siapa, terus sertifikasi yang kita miliki apa. Intinya ketika kita perkenalan diri, itu orang bisa melihat bahwa kita itu orang yang punya kelebihan, Mas Yusuf. Sebagai contoh, misal kalau Mas Yusuf adalah leader MLM, apakah sebagai direkturnya atau manajernya, atau kalau Mas Yusuf sebagai pemilik bisnis online itu sebagai produsennya, misalkan saya menyebutkan saya Ilyas Samso sebagai produsen jamu kunyit asem Mbahmut Semarang, nah misalnya kayak gitu, Mas. Jadi kita menampilkan siapa diri kita, atau saya sebagai pemilik percetakan online penerbit indie namanya Abso Publisher. Nah, itu cukup menjual, Mas. Ya. Nah, di sini nanti kita latihan dulu untuk Mas Yusuf. Nah, silakan perkenalan diri, nama, alamat, usia, profesi, dan tujuan presentasi, Mas. Yuk, silakan. Tujuan presentasi ya Pak. Ya. Nah, ini menghadap kamera, Mas. Oh iya, siap. Ya, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Yusuf Hamdani. Saya tinggal di Kabupaten Cirebon. Usia saya 28 tahun. Tujuan saya mengikuti presentasi online ini untuk meningkatkan rasa percaya diri saya. Sekian, saya Muhammad Yusuf Hamdani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good. Nah, kalau kita memang baru pertama kali ngawali kan memang ada rasa gimana gitu, Mas ya. Iya, betul Pak, betul. Itu tidak masalah, Mas. Tidak masalah gimana. Jadi ketika kita mengalami yang seperti itu tanda. Kalau kita grogi, tanda bahwa kita itu naik kelas, Mas. Iya. Naik kelas. Kalau kita nggak mengalami grogi, berarti kita nggak naik kelas, Mas. Dan barusan tadi pagi ada teman-teman juga yang kontak siap untuk belajar dan inginnya belajar online juga. Ya, nanti kalau deal kita sharing sama-sama nanti, Mas. Oke. Siap. Itu perkenalan kita. Nah, coba sekarang untuk Mas Yusuf, load suaranya dinaikkan lagi, Mas. Tadi kan saya anggap skala 0 sampai skala 10. Itu Mas Kamdani baru di skala 5,5, Mas. Coba naikkan sampai 7 atau 8. Agak keras dikit, Mas. Oh iya. Tarik nafas. Sebentar, tarik nafas. Suaranya yang lebih lantang, Mas. Yuk, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Yusuf Hamdani. Saya tinggal di Kabupaten Cirebon. Usia saya 28 tahun. Profesi sebagai karyawan swasta. Tujuan saya mengikuti presentasi online ini untuk meningkatkan rasa percaya diri saya. Sekian, saya Muhammad Yusuf Hamdani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good. Nah, untuk suara sudah mulai ada peningkatan, tapi masih belum kencang, Mas. Oh iya. Belum kencang. Istilahnya kalau orang ngomong teriak-teriak itu
pertanyaan saya gini, ini kalau teriak-teriak ini di rumah atau di mana ini, Mas? Di rumah, Pak. Di rumahnya. Iya, Ya. saya nggak terlalu itu takut disangka orang gila. Oke. Iya, iya, Ya, iya. ini yang penting kan kita sudah latihan dulu, Mas. Suara Siap. Mas Yusuf sudah cukup keras, sudah Ya. bagus. Nah, kemudian dibanding pertama kali dengan yang kedua ini, nah yang kedua sudah lebih lancar. Tahu kenapa lebih lancar, Mas, dibanding yang pertama? Karena praktek, Pak. Yes. Jadi yang Karena pertama melakukan. Iya. itu masih meraba-raba. Nah, Ya. kalau yang kedua itu sudah mulai kenal dengan medannya, rasa PD-nya, rasa nyamannya sudah didapat, maka yang kedua ketika presentasi ya lebih nyaman gitu, Mas Yusuf. Ya, betul, Pak. Oke. Nah, kita sudah untuk perkenalan sudah oke. Nah, sekarang satu hal untuk Mas Yusuf kali ini saya ingin meminta Mas Yusuf itu bercerita, Mas. Bercerita. Ceritanya bebas saja. Mas Yusuf boleh bercerita tentang pekerjaan di PT KAI, pekerjaan online, Iya. atau mungkin pas menjelang tahun baru ini agendanya mau ngapain aja gitu, Mas Yusuf. Nah, Iya. untuk cerita ini saya akan meminta Mas Yusuf minimal 3 menit, Mas. 3 menit. 3 menit. Jadi ketika Mas Yusuf presentasi ngomong 3 menit ini, nanti ketika dapat semenit saya akan bilang 1 menit, 2 menit, 3 menit. Nah, setelah 3 menit berarti Mas Yusuf selesai, gitu loh. Apapun ceritanya, entah selesai atau tidak, kalau sudah 3 menit berarti boleh di stop. Ini Kak, sebagai ya. treatment untuk mengatasi rasa tidak nyaman cadelnya Mas Yusuf. Siap, Mas Yusuf? Sebentar, sebentar, Pak. Oke. Lagi pilih-pilih cerita dulu. Oke. Silakan. Kalau misalnya masih berhubungan dengan yang ini apa public speaking dari awal gitu yang melatar belakangi sampai detik ini gitu, Pak. Boleh. Bisa, Pak. Boleh. Bisa. Ya. Bentar. Di oh iya, Siap? siap, Ya. Pak. Bismillah. 3, 2, 1. Diulang lagi, Pak. Sebentar. Ditambah perkenalan juga lagi nggak, Pak? Gak apa, boleh. Boleh. Biar kesannya tambah Oh iya. panjang gitu, Mas. Ya. Oh iya, iya. Lumayan Baik. ini tambahin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Hamdani. Usia saya 28 tahun. Saya tinggal di Kabupaten Cirebon. Profesi saya adalah seorang karyawan swasta di salah satu perusahaan BUMN di Indonesia, yaitu PT Kereta Api Indonesia Persero. Saya kerja di bagian operasional, lebih tepatnya di bagian juru lansir, Pak. Tugas saya secara garis besar adalah menyiapkan rangkaian yang ingin berangkat atau selesai kereta yang datang kita simpan gitu, Pak, di jalur simpan seperti itu. Tujuan saya ikut kelas public speaking online ini untuk meningkatkan rasa percaya diri saya, dan saya juga ingin mengatasi kekurangan saya yang sering tidak fokus, kurang percaya diri, dan kurang mampu mengkomunikasikan ide-ide yang ada di dalam kepala. Saya tertarik di dunia digital marketing dan beberapa tahun terakhir saya mempelajari dunia digital marketing, dan harapan saya dengan pelatihan ini saya mampu meningkatkan
kemampuan public speaking saya yang akan digunakan untuk webinar dan presentasi online. Seperti itu. 2 menit, 1 menit lagi. Siap. Di webinar nanti kira-kira yang akan Mas Yusuf lakukan apa? Yuk. Yang akan saya lakukan ya, setiap hari nanti mengikuti kelas online-nya dan berusaha mengerjakan tugasnya dengan sebaik mungkin, dan saya terus latihan sampai akhirnya kemampuan public speaking saya naik drastis. Begitu. Oke, good. Ya, sudah Pak. Sudah dapat 3 menit Mas. Rasa nggak Mas ketika disuruh ngomong selama 3 menit tanpa persiapan Mas? Apa yang dirasakan Mas Yusuf? Tanpa persiapan rada ngeraba-raba Pak. Jadi apa yang mau diceritakan Pak, apa yang mau ditampilkan, apa yang mau dibicarakan. Sebelumnya kan saya terbiasa mengkonsep Pak. Jadi apa yang mau saya bicarakan, saya konsep dulu, walaupun nggak 100% seperti tulisan, tapi minimal poin-poin yang mau disampaikan, saya konsep dulu Pak. Jadi nggak jatuhnya lari kemana-mana Pak. Oke. Lebih fokus ke topik apa yang mau dibicarakan. Good. Ya. Memang public speaking kita bagi menjadi beberapa aliran-aliran, beberapa cara presentasi, Mas. Ada yang runtut, sistematis, ada yang digabungkan dengan imajinasi, dan ada yang ketika berbicara orang itu butuh spontan, Mas. Ya. Sebagai contoh, ketika seseorang itu dipandang sebagai figur otoritas atau pribadi yang dianggap punya nama, punya reputasi, kemana-mana dia pergi, dialah yang akan ditunjuk untuk berbicara, Mas. Makanya di video besok, materinya itu adalah materi bagaimana kita itu berbicara tanpa persiapan. Itu sudah saya siapkan, ada 3 polanya harus seperti apa, 1, 2, 3. Tonton videonya dan besok praktekkan. Dengan mempraktekkan itu, Mas, saya jamin Mas Yusuf kapanpun dimanapun akan siap berbicara walau tanpa persiapan. Nah, untuk kali ini kan memang sengaja dites dulu tanpa ada materi gitu, Mas. Seperti apa? Ternyata bisa gitu loh. Nah, apalagi nanti kalau kita dites, kasih tugas, dan sudah ada panduannya. Oh, seperti ini. Itu akan lebih mudah lagi, Mas Yusuf. Iya. Materi yang besok juga sudah semalam jadi kayak semacam spoiler kayak gitu. Okay. Jadi udah ada bayangan. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Jadi kembali ke ini, Mas Yusuf. Kembali kepada profil kita. Jadi ketika Mas Yusuf tampil sebagai pembicara online, pastikan ketika tampil itu Mas Yusuf sudah punya profil. Nama lengkap, profesinya apa, skill-skillnya apa. Intinya ketika Mas Yusuf tampil di depan banyak orang, itu orang-orang bisa melihat seperti ini Mas Yusuf. Nah, karena sebagai seorang trainer, yang saya munculkan adalah profil sertifikasi yang sudah saya ikuti, gitu Mas. Tentu akan berbeda ketika saya tampil sebagai pengusaha. Maka saya akan menampilkan produk yang saya jual, yang saya miliki. Contoh, kita ada program kemitraan wedang serai rempah gitu Mas. Nah, makanya saya tampilkan di sini adalah foto gerobaknya, kemudian lokasinya di mana, cabang 1, 2, 3, 4 nanti akan saya munculkan di sini. Jadi seperti itu Mas. Untuk Mas Yusuf silakan dipersiapkan profil yang mau tampilkan di online tuh seperti apa. Siap. Dan pastikan ketika orang-orang melihat profil dari Mas Yusuf, mereka tuh
tertarik gitu loh, Mas. Siap. Oke. Siap. Nah, kita akan ngobrol sesuatu yang basic, Mas Yusuf. Nah, menurut Mas Yusuf, public speaking itu apa, Mas? Public speaking, Mas. berbicara di orang banyak, Pak, di depan orang banyak. Oke, good. Kurang lebih. Kurang lebih ya. Jadi Iya, betul, public Pak. speaking itu betul, Mas. Public speaking, kenapa disebut public? Kenapa disebut speaking? Jadi public itu kan umum, banyak. Banyak itu kalau Iya, kita Pak. mengacu matematika lebih dari satu, Mas. Iya, Pak. Itu sudah banyak. Nah, kalau ini kan sistemnya private, Mas, satu-satu. Speaking itu kita berbicara di mana ada ide-ide yang mau kita sampaikan, bagaimana kita membuka, mengisi dan menutup, dan ada sistematisnya kita speaking, Mas. Beda kalau kita ngomongnya talking, Mas ya. Kalau talking kan ya sudah ngomong aja, Iya. bercakap-cakap. Kalau speaking ada aturan-aturannya gitu loh. Nah, sekarang kita ngomong ke tujuan public speaking, Mas. Kita perkuat lagi, Mas Yusuf. Jadi tujuan Mas Yusuf belajar public speaking online ini apa, Mas Yusuf? Tujuannya mengkomunikasikan, Pak. Yang dikomunikasikan. Menjelaskan lebih ke kalau saya pribadi ide atau pikiran-pikiran nih, Pak. Mengkomunikasikan atau menjelaskan. Nah, pengalaman sebelumnya Mas Yusuf bisa sharingkan pengalaman ketika bekerja di perusahaan yang sekarang, ketika berbicara dan ingin mengungkapkan ide, apa yang dialami Mas Yusuf? Yang dialami grogi, Pak. Grogi. Apalagi. Walaupun saya ngerasanya udah pede, tapi pas itu jadi bubar semua gitu, Pak. Jadi sering kepleset, grogi, gugup pas ngomong. Padahal sebelum itu saya yakin pede. Begitu ngomong, pleset. Dan poin-poinnya ya intinya kurang terjelaskan secara baik, Pak, ketika saya ngomong. Nah, ini kan kita petakan dulu, Mas. Jadi kalau kita sudah tahu permasalahan ketika berbicara, grogi, gugup, kepleset kata, kurang jelas presentasinya. Nah, nanti kita akan tahu bagaimana cara untuk mengatasinya, Mas. Oke. Jangan khawatir, Mas. Di video-video berikutnya sudah ada tekniknya bagaimana kita mengatasi hal-hal ini gitu, Mas. Siap, Pak. Semalam juga udah sampai ke materi ke-5. Oke. Siap. Nah, kalau sudah masuk sampai ke materi yang ke-5, ya kenapa saya bikinnya tuh per hari, Mas? Supaya peserta tuh bisa menikmati, Mas, hari demi hari. Kenapa? Kalau seseorang itu memburu untuk cepat selesai gitu loh, Mas. Nanti proses belajarnya nggak dapat, Mas. Tapi kalau orang kirim per hari ini poinnya apa, besok apa, orang bisa dan di hari terakhir di mentoring itu peserta sudah benar-benar siap gitu, Mas. Nanti tetap juga kita kirimkan contoh bagaimana nanti seseorang itu bisa presentasi dengan wow dan meyakinkan, Mas. Oke. Jadi kalau tujuan kita di dalam public speaking itu kan kita itu sharingnya itu secara teori seperti ini, Mas. Bentar. Ini slide-nya nggak mau muncul, ini apa ini? Stop share dulu. Oke. Jadi tujuan yang pertama kita public speaking itu adalah
menyampaikan sesuatu kepada orang lain, Mas. Iya, Pak. Ya, jadi bentar. Ini enggak dapat, Mas. Coba yang ini ya. Nah, ini Mas. Jadi 5 hal ketika kita berbicara kepada orang itu ada 5 hal. Yang pertama adalah kita memberitahu tujuannya agar orang ingat bahwa Mas Yusuf itu adalah pribadi yang asik ketika diajak berbicara. Itu Mas Yusuf. Nah, itu mengingat. Nah, pastikan ketika orang mengingat Mas Yusuf itu terasosiasi, Mas. Dan terasosiasinya bukan pada caddelnya, Mas ya. Tapi terasosiasi pada orang ini smart, orang ini cerdas gitu, Mas. Yang kedua, Mas Yusuf itu menjelaskan. Mas Yusuf mau jualan apa? Minyak oles, minyak goreng, minyak rambut. Nah, kalau kita ngomong minyak rambut, Mas, kira-kira, Mas, kalau kita ngomong tentang kebotakan, menumbuh rambut, itu yang muncul, yang diingat apa, Mas? Mas Yusuf. Sebut merek nggak apa-apa lah, nyantai aja, Mas. Minyak apa? Minyak apa? Yang itu, Pak, minyak kemiri, Pak. Minyak kemiri. Minyak kemiri. Kalau produk brand? Kalau produk brand yang itu di permukaan belum kayaknya, Pak. Belum terlalu itu. Nah, berarti Mas Yusuf belum terpapar iklannya berarti, Mas. Iya, yang belum sampai ada yang muncul ke permukaan seperti Indomie. Kalau minyak kemiri. Good. Nah, jadi kita yang pertama ngasih tahu, yang kedua menjelaskan, membuat orang mengerti. Nah, mengerti ini mereka mengerti Mas Yusuf itu jualan sesuatu nanti, Mas. Sampai ketika jualan sesuatu ini, tadi kan ada beberapa poin, Mas. Ada yang affiliate, ada Facebook group. Tadi berapa ribu, Mas, membernya, Mas? 27.000 plus, Pak. Ya, oke. 27.000. Yang satu lagi nanti jual produk fisik. Jadi kan ada 3, Mas. Iya, Pak. Nah, ada 3. Nanti Mas Yusuf cari niche marketnya di mana, di posisi mana Mas Yusuf ingin membuat orang mengerti gitu loh, Mas. Yang ketiga adalah meyakinkan. Kenapa orang beli dari Mas Yusuf? Nah, pertanyaan saya, Mas Yusuf, kenapa kok Mas Yusuf memilih training public speaking online-nya di sini, Mas Yusuf, bukan di tempat yang lain? Apa yang buat Mas Yusuf yakin? Saya waktu awalnya itu, Pak, lebih tertarik ke hipnoterapi, Pak. Hipnoterapi buat public speaking. Saya suka nonton video YouTube Denny Santoso dan dia hampir sama Pak dulunya, jadi kurang mampu gitu, Pak. Kemampuan speakingnya lebih ke kurang percaya diri kalau buat public speaking. Terus ada videonya itu dia belajar apa sih solusinya, dia dikasih video hipnoterapi, Pak, sama Romi Rafael. Iya. Terus kenapa pilih ini enggak yang hipnoterapi itu karena saya nggak ada basic buat public speaking-nya, Pak. Bukan cuma sekedar bukan nggak pede gitu, Pak. Mungkin karena salah satu yang alasan kenapa saya nggak pede karena emang saya nggak punya basic public speaking dan nggak mengerti caranya begitu, Pak. Oke. Sampai ketemu nomor WA saya gimana ceritanya, Mas Yusuf? Itu kalau nggak salah dari YouTube juga, Pak. Dari YouTube juga
YouTube-nya Bapak. Terus saya lihat di deskripsi, terus kan ada websitenya saya itu. Oke. Terus baca-baca lagi, oh ya inilah hitungannya yang saya butuhin kayaknya ini. Nggak cuma eh, ada metode hipnoterapi juga dipakai ya Pak di ini Pak, di Ya, sini Pak. ya. Nanti kita Ah, berikan. Dan sebetulnya iya ini Pak. Mas Yusuf sudah kita lakukan hipnoterapi Mas, secara informal gitu loh Mas. Oh iya. Sudah masuk. Jadi ada yang kita intervensi secara sadar dan ada yang nanti kita intervensi secara bawah sadar. Intinya outcome terakhir Mas Yusuf yakin, pede, ngomong lancar dan closing kan gitu Mas. Iya, Nah, jadi closing. kita bisa yang ketiga meyakinkan, yang keempat membujuk atau mengubah pendapat, yang kelima Iya. mendapat persetujuan atau closing Mas. Nah, yang terpenting ini Mas, nomor 5 ini closing Closing ini Mas. Pak. Betul Pak. Tujuannya itu Pak. Goalnya itu. Dan saya ketika alhamdulillah ketemu dengan banyak-banyak teman yang belajar, yang sharing, ketemu dengan teman-teman penjual. Mereka punya produk, tapi ketika presentasi itu tidak meyakinkan gitu loh Mas. Ya Gitu kalau Pak. model presentasinya kayak gitu, pasti orang tidak mau beli lah. Gitu. Terus gimana Pak? Saya kasih contoh. Kalau ngomongnya seperti ini gimana? Wah kalau ngomongnya kayak gitu ya meyakinkan Pak, pasti banyak yang closing ini. Ya sudah, ayo kita belajar. Kita panggil Iya. persatu gitu loh Mas. Nah, tentu saja kalau di siang hari ini kita kan formatnya nyantai itu Mas ya. Kan ada Mas orang-orang itu kan ketika Zoom meeting itu bajunya pakai apa kan gitu Mas. Iya. Terus backgroundnya Betul. harus demikian rupa gitu kan. Iya. Ya itu pilihan gitu loh Mas. Itu masuk ke visual gitu, visualnya. Iya. Nah, kalau kita gunakan dari yang sederhana seperti ini kita mampu, next nanti kita akan tampil secara lebih formal gitu Mas. Siap. Tapi nanti untuk Mas Yusuf kita lihat cocoknya mau pakai yang formal public speaking, informal public speaking, atau non formal yang ngalir ngomong gitu Mas. Kalau saya lebih ke informal sih Pak. Jadi lebih santai kayak gini Pak. Oke. Jadi interaksi santai, nggak kaku. Ya hitung-hitung ngejalin silaturahmi. Oke. Nambah saudara. Begitu Pak. Yes, nanti sudah terpikir nggak Mas Yusuf? Nanti ketika live itu Mas Yusuf akan pakai kaos apa, baju apa, Mas? Hmm, mungkin kemeja Pak. Mungkin yang nggak terlalu formal Pak. Jadi Hmm, kemeja informal. Terus ya mungkin kadang jaket atau kaos gitu Pak. kaos ya. Karena emang saya lebih suka ke santai gitu Pak. Santai. Situasi-situasi santai. Nggak kaku juga. Oke. Biar lebih ngalir. Nah, Mas Yusuf, untuk sesi kita pada siang hari ini saya anggap sudah cukup, Mas, Siap. untuk perkenalannya dan Mas Yusuf sudah mendapat poin-poinnya di 3 slide itu sudah cukup. Nanti lebih detail bisa dibuka lagi e-booknya 5 hal yang tadi. Nah, terus Mas Yusuf saya yakin sudah siap nanti untuk live secara online, live streamingnya. Nah, Insya Allah siap Pak. nah Padahal sebelum, saya boleh cerita sebentar Pak. ya silakan. Padahal sebelum ini saya ngomong di kamera pun, kalau diomong berani sih, hitungannya berani sih, pede. Hmm, Cuma trigger yang kuatnya tuh belum Pak. ya, Baru kemarin-kemarin ini saya harus tampil nih Pak. ya, Harus tampil, dan yang waktu tugas pertama itu pertama kali saya ngomong dan di-share ke orang gitu Pak. Sebelumnya saya nggak suka dan hitungannya ya kurang pede dan insecure itu Pak. oke, good. Uh, ya, Artinya
Apa artinya, Mas? Artinya saya sudah mulai pede, Pak. Oke, good. Sudah siap. Oke. Gitu, Mas Yusuf. Iya, Hari Pak. ini siang ini cukup ya. Kita lanjut Cukup, Pak. next. Nanti kita kabar-kabar melalui WA Group ya. Siap, Pak. Nah, tugas dilanjutkan kirimnya per hari. Gitu Mas Siap, Yusuf, Pak. terima kasih. Saya Siap. akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.